Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman RT RW Net seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama saya Fatri Fai di channel berbagi info, pengalaman dan ilmu. Di video kali ini saya akan membahas tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Jadi sebetulnya undang-undang ini sudah ada dari tahun 99. Jadi yang perlu saya tekankan di dalam video ini, pembahasan ini terutama, saya bukan ahlinya dari bidang undang-undang atau syarat dan ketentuan yang berlaku. Cuman saya hanya berbagi pengalaman dulu waktu awal merintis itu ya. Kami di sini membaca-baca tentang informasi undang-undang, alur secara proses untuk menuju legalitas itu bagaimana. Itu kita semua dapatkan dari Google informasinya, dari website-website begitu. Namun ya website-website tertentu dan yang resmi tentunya yang kami akses. Contohnya ini saya dapatkan dari websitenya Kementerian Kominfo. Jadi di undang-undang ini membahas tentang bagaimana alur-alur tentang undang-undang perizinan telekomunikasi, dan dijelaskan siapa-siapa saja yang berhak mengelola jaringan internet terutama atau radio. Namun di video ini kita fokuskan di internet saja. Jadi ini di telekomunikasi itu dikuasai oleh negara dan di pembinaannya pun dilakukan oleh pemerintah. Jadi misal kita melalui prosedur yang legal, insya Allah pasti kita didukung oleh pemerintah 100%. Apalagi jika teman-teman yang berada di wilayah 3T, terpencil, terluar dan terdalam, pastinya akan sangat-sangat disupport oleh pemerintah setempat. Di pembahasan penyelenggaraan bab 4 ini, bagian pertama pasal 7, penyelenggara telekomunikasi meliputi penyelenggara jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi khusus. Jadi nanti teman-teman bisa masuk di penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Kalau untuk khusus itu seperti internet privat begitu. Terus bagian kedua, penyelenggara, di sini dijelaskan siapa-siapa yang berhak mengelola penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1. Yang pertama di sini ada badan usaha milik negara BUMN. Mungkin teman-teman lebih familiar menyebutnya plat merah atau Telkom Indihome. Terus badan usaha milik daerah, jadi yang dikelola oleh pemerintah setempat. Dan yang ketiga badan usaha swasta. Dan yang keempat ada koperasi. Jadi hanya 4 ini yang boleh menyelenggarakan jasa telekomunikasi. Untuk yang lainnya itu tidak diperbolehkan karena mengacu sesuai undang-undang yang kita bahas di sini. Terus teman-teman juga bisa mengakses langsung ke portal atau websitenya Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kominfo. Di sini dijelaskan juga siaran pers Kominfo, prosedur izin prinsip penyelenggara jasa, akses internet, internet service provider. Salah satu penyelenggara jasa telekomunikasi yang sering menjadi daya tarik dan dipertanyakan oleh sebagian warga masyarakat berkaitan dengan proses dan prosedur perizinan internet service provider. Jadi banyak sekali yang menanyakan ini dari kalangan masyarakat umum dan masyarakat yang ingin menyelenggarakan jaringan RT RW Net. Tentunya kita semua tidak ada yang ingin ilegal, yang kucing-kucingan, apalagi sampai kita dapat pasal dan dapat denda atau dipenjara. Kita tidak ada yang menginginkan seperti itu, karena tujuan kita membuka RT RW Net itu selain hobi, mencari rezeki, untuk mencukupi kebutuhan keluarga tentunya. Jadi di pembahasan ini kita memang harus fokus membaca dari situs-situs Kominfo ini. Memang banyak yang dijabarkan. Jadi harapan saya juga teman-teman bisa menonton video saya dari awal dan sampai akhir, agar teman-teman juga menjadi acuan nantinya saat mempelajarinya ini.
Jadi pemerintah akhirnya membuka kembali perizinan jasa interkoneksi internet network. Nah, ini dari situs Kementerian Komunikasi. Kominfo bersedia memiliki komitmen untuk membangun titik penyelenggaraan layanan point of presence POP di 2 kota besar ibu kota provinsi yang berbeda pada masa izin 10 kota besar. Nah, di sini sebelum surat edaran dikeluarkan, penerbitan izin ISP baru wilayah Jabodetabek dan NAP dihentikan. Hal ini tertuang Dirjen. Kalau tidak salah itu memang pemerintah itu sangat mendukung untuk wilayah-wilayah terluar ini untuk dikembangkan masalah koneksi jaringan internet. Karena terlalu banyak ISP baru yang mengajukan hanya terfokus di wilayah Jabodetabek. Di salah satu portal atau situs dari Kominfo saya pernah membaca itu bahwasanya ditekankan itu oleh Jabodetabek itu harus menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, jadi di sini juga ada jenis perizinan jasa telekomunikasi, jasa multimedia, akses internet, internet service provider, dan NAP network access point. Ini proses perizinan jasa telekomunikasi. Ada uji laik operasi ULO, dan ini dasar hukum perizinan jasa telekomunikasi. Nantinya ini linknya akan saya sertakan di deskripsi dan teman-teman bisa mengakses dan membacanya dari awal sampai akhir. Nah, ini ada juga diterangkan persyaratan pengajuan izin prinsip jasa telekomunikasi, salah satunya seperti akta pendirian perusahaan, perubahan akte. Terus ada lagi nih saat kita masuk di situs Kominfo ini, di sini dijelaskan ada kolom tentang izin prinsip jasa telekomunikasi itu sebagaimana. Kita bisa klik nanti langsung link seperti ini, manual pelayanan prima Ditjen PPI. Jadi ada panduannya, panduan pendaftaran. Di sini sudah dijabarkan. Untuk dapat mengajukan permohonan, pemohon terlebih dahulu harus membuat akun pada halaman web. Jadi teman-teman disarankan untuk membuat akun di situs tersebut untuk dapat mengajukan permohonan. Tampilan yang dalam formulir itu seperti ini. Kita diwajibkan mengisi kolom-kolomnya. Panduan login ini sangat lengkap teman-teman, dijelaskan secara detail dari tata cara mengunduh, untuk login, untuk mengaksesnya, panduan permohonan izin prinsip jaringan telekomunikasi. Nah, jadi saya itu membaca-baca dari sinilah info-info yang kami dapatkan di sini. Nah, ini kunjungi pelayanan terpadu satu pintu ke Kominfo. Nah, ini gedung utama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Nah, di sini juga ada kolom untuk persyaratan. Persyaratan jaringan telekomunikasi. Nah, ini akta pendirian, akta perusahaan terakhir, nomor pokok wajib pajak NPWP, surat keterangan domisili, rencana usaha, jenis layanan, roll out plan 5 tahun, surat pernyataan kepemilikan dana dari bank. Nah, ini dijabarkan tata caranya. Teman-teman tinggal membaca dan diakses. Pernyataan kesesuaian dan persyaratan teknis, surat pernyataan tidak ada. Jadi intinya itu, jika teman-teman menginginkan informasi dan tata cara bagaimana cara pengelolaan izin dan prosedurnya itu sebetulnya sangat mudah. Karena kemudahan internet itu teman-teman bisa mencari link, tapi saya sarankan langsung di situsnya Kominfo. Namun nanti ini bisa saya sertakan di link deskripsi video saya, atau nanti kita kita ini membuka sesi diskusi di kolom komentar agar yang teman-teman yang baru bergabung di dalam video saya atau di dalam konten saya bisa ikut ikut serta dan berbagi ilmu dan pengalaman juga. Karena
beberapa teman-teman yang dari daerah terdalam, terpencil, terluar, ada yang sudah menghubungi saya, kayak seperti di Papua Barat, Sumatera, Kalimantan, Riau. Jadi banyak. Nantinya kita bangun diskusi kecil-kecilan, bagaimana sih merintis usaha RT RW net atau mengadakan internet di wilayah yang sangat-sangat susah sekali aksesnya. Oke, cukup sekian di video kali ini. Tak lupa saya mengingatkan teman-teman, klik like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Jadi jangan berpelit-pelit ya teman-teman ya. Oke, karena berbagi ilmu itu gratis, like dan subscribe pun gratis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.